Pernahkah kamu melihat seseorang membagi satu porsi makanan menjadi 3 bagian tak seimbang, lalu mengambil bagian paling kecil agar anak-anaknya bisa makan lebih banyak? Arga Santoso, seorang miliarder berusia 39 tahun, belum pernah menyaksikan pemandangan seperti itu sampai sore bulan November di Taman Menteng, Jakarta. Duduk di bangku kayu yang mulai usang, Nadira Putri memegang rantang putih sementara dua anaknya, Raffi Pramana dan Alia Safira, menatap makanan dengan mata berbinar karena lapar. Arga Santoso melihat bagaimana Nadira Putri membagi setiap porsi dengan sangat hati-hati, memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya sementara tangannya bergetar lemah, dan pada detik itu sesuatu di dalam dirinya seakan runtuh. Tetaplah mengikuti kisah ini hingga akhir untuk melihat bagaimana satu tindakan kebaikan sederhana mengubah 4 hidup selamanya. Selama 2 bulan terakhir, Arga Santoso berjalan menyusuri Taman Menteng setiap sore, seperti rutinitas yang ia jalani untuk menepati pesan terakhir ayahnya. Sepatu kulitnya menapak di jalur taman, tangan terselip di saku celana bahan warna coklat tua, dan kemeja putihnya tampak sedikit kusut, sesuatu yang dulu tak mungkin terjadi saat ayahnya masih hidup. Pak Surya Wibowo wafat pada bulan September dan meninggalkan kekosongan besar di dada putra tunggalnya. Selama 39 tahun, Arga Santoso membangun kerajaan properti dengan disiplin keras, namun ia tak pernah benar-benar belajar membangun jembatan hati dengan orang lain. Sang ayah sering berkata kepadanya agar turun ke jalan dan mendengar hidup yang nyata, karena uang bisa memberi banyak hal kecuali kemanusiaan. Kini, sambil menunaikan permintaan terakhir itu, Arga Santoso mengembara di antara penjual jagung bakar, anak-anak yang bermain sepak bola, dan pasangan yang berjalan bergandengan tangan. Namun ia memandang semua itu dengan jarak dingin seperti seseorang yang terpisah dari dunia oleh kaca tebal. Riuh kota mengelilinginya tanpa menyentuh batinnya, seolah ia hanya bayangan di tengah orang-orang hidup. Sore itu udara membawa campuran aroma makanan hangat dari kios-kios kecil dan tanah lembab akibat siraman taman. Arga Santoso berhenti di dekat air mancur utama, mendengar gemericik air yang berputar lembut, lalu memejamkan mata sejenak, mencoba menghubungkan diri dengan sesuatu yang tak bisa ia namai. Pikirannya melayang pada kenangan saat ayahnya di rumah sakit, dengan suara lemah namun tegas meminta dirinya berhenti hidup seperti mesin. Ia mewarisi gedung-gedung komersial, proyek hunian, dan rekening bernilai besar, tetapi tak satu pun mampu menambal lubang sunyi yang ia rasakan setiap pagi. Ia membuka mata dan melanjutkan langkah ke sisi taman yang lebih rindang dan sepi, mencari hening meski hening itu justru terasa seperti racun yang perlahan mematikan. Terapisnya pernah mengatakan duka butuh waktu, namun Arga Santoso tak tahu cara memproses sakit hati setelah seumur hidup menghindari emosi. Ketika ia berbelok di jalur kerikil, perhatiannya tertarik pada sebuah bangku yang agak jauh di bawah bayangan pohon besar, tempat seorang perempuan muda duduk bersama 2 anak kecil. Hal pertama yang ia sadari adalah betapa kurusnya perempuan itu, bahunya jatuh dan punggungnya sedikit membungkuk, mengenakan gaun sederhana warna hijau zaitun yang sudah melewati hari-hari terbaiknya serta kardigan krem yang kebesaran di tubuhnya. Kedua anak itu, seorang bocah laki-laki sekitar 8 tahun dan adiknya yang lebih kecil, mengenakan pakaian bersih namun sudah menipis dan pudar karena sering dipakai. Perempuan itu menaruh rantang putih di pangkuannya dan dengan sendok plastik membagi isinya menjadi 3 bagian tak seimbang. Arga Santoso memperlambat langkah tanpa tahu alasannya, seolah ada sesuatu dalam pemandangan itu yang menancapkan kakinya ke tanah. Ia melihat Nadira Putri menyajikan makanan ke wadah styrofoam sederhana. 2 porsi cukup banyak untuk Raffi Pramana dan Alia Safira serta 1 porsi sangat kecil untuk dirinya. Kedua anak makan dengan lahap sementara Nadira Putri nyaris hanya mencicipi, dan tangannya bergetar halus saat membawa sendok ke mulut. Arga Santoso terpaku beberapa meter jauhnya, mengamati dari sisi jalur kerikil, sementara Nadira Putri tak menyadari keberadaannya karena fokus memastikan anak-anaknya kenyang. Raffi Pramana, dengan rambut hitam yang dipotong seadanya, berbisik sesuatu kepada adiknya hingga Alia Safira tersenyum kecil, senyum yang lemah namun tulus. Dada Arga Santoso terasa sesak seperti belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun, dan ia teringat kata-kata ayahnya, ketika melihat seseorang berjuang, jangan berpaling seperti pengecut. Selama puluhan tahun ia justru menjadi pengecut yang menghindari rasa sakit orang lain, membangun tembok begitu tinggi sampai ia sendiri tak bisa melihat dunia di luar dirinya. Tetapi kini, berdiri di depan keluarga asing itu, sesuatu mulai retak di dalam hatinya. Nadira Putri menengadah ke langit seolah berbicara pada sosok tak terlihat, dan Arga Santoso menangkap air mata yang tertahan di matanya. Bukan air mata mengasihani diri, melainkan air mata seorang ibu yang mati-matian menjaga martabat di depan anak-anaknya. Ia hampir saja melanjutkan langkah, meneruskan rutinitas kosongnya dan pulang ke rumah 3 lantai di Pondok Indah. Namun Nadira Putri tiba-tiba terhuyung, menekan keningnya dengan 1 tangan. Kedua anak menatap panik dan Raffi Pramana meraih lengan ibunya penuh cemas. Arga Santoso melihat Nadira Putri memaksakan senyum untuk menenangkan mereka dengan kata-kata yang tak sempat ia dengar. Lalu ia menarik napas dalam-dalam,
berusaha menahan getaran yang merambat di tubuhnya karena ia tahu sesuatu yang sangat serius sedang terjadi di depan mata. Sore tetap berjalan normal di sekeliling mereka. Pasangan berlalu lalang, pedagang menawarkan dagangan, burung-burung mematuki remah di tanah, tetapi di bangku itu, di bawah bayangan pohon besar, terjadi tragedi sunyi yang nyaris tak diperhatikan siapapun. Arga Santoso mengepalkan tangan di dalam saku dan melangkah mendekat, dan untuk pertama kalinya dalam 2 bulan ia merasa hidupnya akan memiliki tujuan yang melampaui uang. Ia maju perlahan ke bangku itu dengan jantung berdebar begitu keras hingga berdengung di telinga. Belum tahu apa yang harus ia ucapkan atau bagaimana memulainya. Hanya yakin bahwa ia tak boleh diam. Nadira Putri masih mencoba menghabiskan porsi kecilnya ketika anak-anak menuntaskan makanan mereka. Dan Raffi Pramana sudah menyadari kehadiran Arga Santoso lalu menatapnya tajam penuh curiga. Tatapan anak yang terlalu cepat belajar menjaga diri. Saat jaraknya tinggal sekitar 2 meter, Arga Santoso berdeham, Nadira Putri menoleh terkejut, dan dari dekat ia melihat mata madu keemasan yang lelah namun menyimpan nyala harga diri yang tak mudah padam. Wajah halus yang ditandai malam-malam tanpa tidur, serta kulit yang tampak pucat karena kurang gizi. Sementara Arga Santoso mencari kata-kata yang tepat di kepalanya tetapi semuanya terdengar kikuk dan seolah merendahkan. Akhirnya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, Arga Santoso berkata, "Maaf, Bu, maaf saya lancang, tapi apakah Ibu baik-baik saja?" Nadira Putri menatapnya lekat, mencoba membaca niatnya. Selama bertahun-tahun bekerja sebagai asisten rumah tangga, ia terbiasa menilai orang, dan pria ini tampak tidak berniat buruk, meski pakaian mahal serta sepatu mengilapnya jelas berasal dari dunia yang sangat jauh dari dunianya. Ia duduk lebih tegak sambil merapikan kardigan kremnya seolah ingin terlihat lebih pantas. Bibirnya bergetar tipis sebelum menjawab, "Kami baik-baik saja, Pak." "Terima kasih sudah bertanya." Dan Arga Santoso menangkap suara yang pecah di ujung kalimat serta buku-buku jari yang memutih saat Nadira Putri menggenggam sendok plastik. Raffi Pramana merapat ke ibunya dengan sikap melindungi, sementara Alia Safira memandang Arga Santoso dengan rasa ingin tahu polos. "Maaf saya tetap khawatir," lanjut Arga Santoso berusaha tidak terdengar mengganggu. "Saya melihat ibu gemetar. Apa saya bisa membantu? Perlu saya panggilkan seseorang?" Sore mulai terasa lebih sejuk dan angin lembut menggerakkan daun-daun di atas mereka. Namun Nadira Putri menggeleng, mempertahankan senyum sopan yang selama ini ia gunakan untuk menutup putus asa. "Sungguh, Pak, kami baik-baik saja," ulangnya lebih tegas meski tubuhnya mengatakan sebaliknya, "Saya percaya Tuhan akan menjaga kami, selalu begitu." Arga Santoso merasakan keyakinan dalam kata-kata itu sekaligus rapuhnya kondisi fisik perempuan tersebut. Ia bukan pria religius, tetapi ia menghormati iman orang lain. Apalagi ketika iman itu tampak menjadi satu-satunya pegangan Nadira Putri untuk bertahan. Ia berdiri di sana dengan perasaan tak berdaya meski memiliki uang dan properti melimpah, bertanya dalam hati apa gunanya semua itu jika ia tak mampu menolong seseorang yang jelas membutuhkan. Lalu ia bertanya lugas, "Kapan terakhir kali ibu makan dengan layak?" Nadira Putri menunduk malu. Raffi Pramana mengepalkan tangan ingin membela ibunya namun tak tahu bagaimana. Sementara Alia Safira yang sudah menaruh wadah makannya yang kosong memeluk lengan Nadira Putri, merasakan ketegangan di udara. "Saya makan pagi tadi," bohong Nadira Putri, meski mereka semua tahu itu tidak benar, dan Arga Santoso menghela napas seraya menyibak rambutnya, hendak menanyakan lagi ketika sesuatu yang mengerikan terjadi. Alia Safira melepaskan pelukan dari ibunya lalu tubuh kecilnya melorot dari bangku ke tanah. Semuanya seolah bergerak lambat saat ia mencoba melangkah tetapi kakinya tak kuat, matanya terpejam dan ia roboh di kerikil. Nadira Putri menjerit memanggil namanya dengan putus asa hingga rantang di pangkuannya terjatuh dan memantul di permukaan jalan taman. Menumpahkan sisa nasi terakhir, Raffi Pramana menerjang ke arah adiknya sambil berteriak panik, dan Arga Santoso bereaksi refleks, berlutut lalu meraba nadi di leher Alia Safira dengan jari gemetar. Jantungnya masih berdetak, tetapi lemah. Bibirnya kering pecah-pecah dan kulitnya terasa dingin. "Dia pingsan?" seru Arga Santoso saat adrenalin melonjak. Sementara Nadira Putri gemetar tak terkendali. Mencoba mengangkat putrinya di tengah air mata yang mengalir deras, meracau lirih tentang anaknya, dan Raffi Pramana menangis ketakutan menempel di punggung ibunya. Beberapa orang di sekitar mulai mendekat menanyakan apa yang terjadi, dan dalam sepersekian detik Arga Santoso mengambil keputusan. Tanpa menunggu izin, ia mengangkat Alia Safira dengan hati-hati, terkejut betapa ringan bobotnya untuk anak seusianya. Lalu berkata tegas, "Kita ke rumah sakit sekarang," dengan nada yang tak memberi ruang untuk ditolak. Nadira Putri menatap Arga Santoso dengan mata membesar antara takut dan harapan. "Tapi, Pak, saya tidak punya uang untuk," namun Arga Santoso memotong tegas sambil bergerak cepat menuju pintu keluar taman menteng tempat SUV Mercedes warna abu-abu perak miliknya terparkir. "Uang bukan masalah, cepat ikut saya." Nadira Putri menggenggam tangan Raffi Pramana dan berlari mengejar dengan hati hancur serta kaki gemetar. Sementara Arga Santoso menemukan kendaraannya, membuka kunci dengan remote, lalu membukakan pintu belakang dan menata Alia Safira dengan sangat hati-hati di kursi.
Setelah itu Nadira Putri dan Raffi Pramana naik tergesa-gesa. Arga Santoso duduk di balik kemudi, menyalakan mesin, dan melaju keluar area parkir dengan kecepatan terkontrol namun penuh urgensi karena rumah sakit swasta terdekat. Berjarak sekitar 10 menit dan setiap detik terasa seperti nyawa. Di kursi belakang Nadira Putri memeluk Alia Safira sambil melafalkan doa dengan suara pecah. Raffi Pramana menangis tanpa suara sambil menghapus air mata dengan punggung tangan yang kotor, dan Arga Santoso menyetir dengan rahang mengeras serta kedua tangan kokoh disetir. Saat jalanan Jakarta melintas cepat di balik kaca, tak satu pun dari mereka membayangkan bahwa kepanikan singkat ini adalah awal dari perubahan hidup yang akan mengikat 4 takdir selamanya. SUV Arga Santoso membelah lalu lintas SOR Pusat Jakarta seperti anak panah perak, melewati lampu yang hampir berganti, menghindari truk-truk besar, dan melaju di jalur-jalur utama yang ia kenal di luar kepala selama bertahun-tahun membangun bisnis di kota ini. Sementara di belakang Nadira Putri menahan Alia Safira di dadanya merasakan napas lemah anak itu di lehernya. Raffi Pramana menempel di jendela dengan mata merah bengkak dan tangan mengepal di atas paha, dan Arga Santoso terus melirik. Spion setia beberapa detik untuk memastikan kondisi si kecil. Berbisik lirih, "Bertahan ya, nak, sebentar lagi," meski ia tak yakin Alia Safira bisa mendengarnya. Pikirannya bekerja sangat cepat karena ia mengenal Dr. Andi Hartono, salah satu pimpinan di Rumah Sakit Pondok Indah, pusat layanan swasta terbaik di kawasan itu, dan ia pernah menyumbang untuk pengembangan fasilitas anak tahun lalu sehingga bantuan itu seharusnya mempercepat penanganan. Telapak tangannya berkeringat di atas setir kulit saat ia berbelok memasuki Jalan Jenderal Sudirman. Dan setelah kira-kira 7 menit sejak meninggalkan Taman Menteng, ia memperkirakan tinggal 3 menit lagi menuju unit gawat darurat. Bangunan Rumah Sakit Pondok Indah tampak di depan seperti benteng modern dari kaca dan beton putih, dan Arga Santoso mengerem dengan suara tajam tepat di depan pintu IGD tanpa peduli sudah menghalangi jalur. Ia melompat turun, membuka pintu belakang, merentangkan tangan, lalu berkata mantap kepada Nadira Putri, "Biar saya yang gendong." Nadira Putri ragu sekejap namun keadaan mendesak mengalahkan semua pertimbangan sehingga ia menyerahkan Alia Safira yang masih tak sadar dengan kepala terkulai. Arga Santoso menahan tubuh kecil itu dengan hati-hati dan berlari ke pintu otomatis yang terbuka, disambut hembusan pendingin ruangan serta aroma khas disinfektan dan alkohol. Lalu ia berseru ke arah meja penerimaan, "Saya butuh dokter sekarang." Membuat seorang perawat berseragam merah muda menoleh panik ketika Nadira Putri dan Raffi Pramana menyusul di belakang dengan wajah takut oleh cahaya lampu yang terang dan suasana asing. Sang perawat menekan tombol darurat dan dalam hitungan detik 2. Petugas medis datang membawa berangkar. Arga Santoso meletakkan Alia Safira di atasnya dengan tangan gemetar. Dan salah satu petugas bertanya sambil memeriksa pupil anak itu dengan senter kecil. "Apa yang terjadi? Sudah berapa lama dia tidak sadar?" Lalu Arga Santoso menoleh kepada Nadira Putri yang maju dengan suara terputus-putus untuk menjelaskan. "Dia pingsan kira-kira 10 menit yang lalu." Dia sudah tidak makan dengan layak selama beberapa hari," ujar Nadira Putri dengan suara gemetar, dan petugas medis itu mengangguk serius lalu mulai mendorong berangkar masuk ke area dalam. Arga Santoso memberi isyarat kepada Nadira Putri dan Raffi Pramana, "Ikut saya," sambil menyamai laju roda yang bergerak cepat di atas lantai mengilap. Melewati koridor berderet pintu tertutup, cahaya lampu terang, serta bunyi monitor yang berdetak tanpa henti. Nadira Putri menggenggam tangan Raffi Pramana begitu kuat hingga bocah itu meringis pelan namun tak mengeluh. Mereka tiba di ruang IGD ketika seorang dokter muda sudah menunggu dengan stetoskop menggantung di leher, dan petugas medis melaporkan, gizi buruk berat, saat Alia Safira dipindahkan ke ranjang pemeriksaan. Dokter itu segera memasang kabel pemantau dan menempatkan masker oksigen di wajah pucat Alia Safira hingga Nadira Putri menutup mulutnya agar tak menjerit. Arga Santoso menghampiri meja administrasi internal tempat seorang petugas berkacamata menunggu data. Lalu ia berkata tegas sambil mengeluarkan dompet kulitnya, "Tolong tangani dia sekarang juga, berapapun biayanya. Lakukan semua pemeriksaan yang diperlukan dan berikan perawatan terbaik, semua saya yang menanggung." Petugas itu berkedip kaget namun mengangguk profesional dan hendak meminta data. Namun Arga Santoso memotong, "Stabilkan anaknya dulu. Ini identitas saya dan kartu saya, tagihkan apapun yang diperlukan," lalu menyerahkan kartu berwarna emas yang diterima dengan hati-hati seolah rapuh. Dari balik kaca yang memisahkan ruang tunggu dan area tindakan, Nadira Putri memandang pemandangan itu dengan tak percaya. Seorang pria yang benar-benar asing baginya bersedia membayar perawatan putrinya bahkan tanpa mengenal namanya, dan air mata kembali mengalir. Kali ini bukan hanya karena takut melainkan juga karena rasa syukur yang menyesakkan dada. Sementara Raffi Pramana memeluk pinggang ibunya dan menyembunyikan wajah di gaun hijau zaitun milik Nadira Putri. 30 menit terasa seperti 30 jam sampai akhirnya dokter keluar dari ruang tindakan sambil melepas sarung tangan dengan ekspresi lelah namun menenangkan. Arga Santoso langsung berdiri, diikuti Nadira Putri yang nyaris tersandung karena lututnya lemas, dan dokter itu berkata dengan nada profesional namun lembut, "Kondisinya sudah stabil. Dia mengalami gizi buruk akut dan dehidrasi berat. Kami sudah memasang infus dan memantau tanda vitalnya. Dia perlu dirawat setidaknya 3 hari."
agar pulih dan kami bisa melakukan pemeriksaan lengkap. Nadira Putri mengembuskan napas lega begitu dalam hingga lututnya hampir goyah, dan Arga Santoso spontan menahan lengannya. Bolehkah saya melihatnya? Tanya Nadira Putri lirih, dan dokter mengangguk. Silakan, dia sudah sadar dan bertanya tentang kalian. Nadira Putri dan Raffi Pramana masuk hampir berlari ke kamar tempat Alia Safira berbaring di ranjang putih dengan selang infus di lengan kecilnya dan masker oksigen masih menempel di hidung. Mata Alia Safira berbinar saat melihat mereka dan ia berbisik lemah memanggil ibunya. Membuat Nadira Putri membungkuk mencium kening putrinya berkali-kali sementara Raffi Pramana menggenggam tangan adiknya yang kosong. Dan Arga Santoso menyaksikan dari ambang pintu dengan tenggorokan tercekat, menyadari bahwa uang yang ia kumpulkan bertahun-tahun akhirnya menemukan makna paling nyata, menyelamatkan hidup. 2 jam kemudian, ketika Alia Safira tertidur tenang dengan warna pipi yang mulai membaik, Arga Santoso mengajak Nadira Putri minum kopi di kafe rumah sakit. Raffi Pramana sudah tertidur di kursi dekat ranjang adiknya karena kelelahan oleh ketakutan dan emosi, dan mereka turun ke lantai bawah dengan lift yang sunyi. Mereka turun tanpa saling menatap terlalu lama, tetapi sama-sama sadar akan ikatan aneh yang baru saja terbentuk di antara dua orang asing itu, dan kafe rumah sakit terasa luas serta tenang dengan meja kayu terang dan jendela besar menghadap taman dalam. Arga Santoso memesan 2 kopi dan sepotong roti manis yang dipandangi Nadira Putri dengan rasa lapar yang jelas terlihat namun ia ragu menyentuhnya. Sampai Arga Santoso mendorong piring itu pelan dan berkata agar ia makan karena ia butuh tenaga. Sehingga Nadira Putri hanya ragu sekejap sebelum mengambil roti dengan jari gemetar dan menggigit sedikit. Merasakan manis yang seolah meledak di lidahnya setelah berhari-hari. Nyaris tak makan layak. Sementara Arga Santoso menyeruput kopi hitamnya sambil menatapnya dengan hati-hati. Memberi ruang tetapi tetap hadir. Dengan mata berkaca-kaca, Nadira Putri memulai, ia tak tahu bagaimana harus berterima kasih atas yang dilakukan Arga Santoso untuk mereka. Karena ia sama sekali tidak mengenal mereka, dan kalimatnya pecah sehingga ia harus menarik napas panjang. Namun Arga Santoso menggeleng dan menunduk ke cangkirnya. Mengatakan ia tak perlu berterima kasih karena ia hanya melakukan hal yang seharusnya dilakukan orang baik. Meski keduanya tahu bahwa di kota ini, seperti dimanapun, orang sering berlalu begitu saja melewati penderitaan orang lain. Dan Arga Santoso pun pernah menjadi salah satunya selama puluhan tahun. Setelah menghabiskan roti dan meneguk kopi, Nadira Putri merasakan sedikit kehidupan kembali ke tubuhnya yang lelah. Lalu Arga Santoso berdeha mencari kata yang tepat dan bertanya dengan sopan apakah ia boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Bahwa Nadira Putri tak wajib bercerita tetapi mungkin ia bisa membantu. Dan untuk pertama kalinya Nadira Putri menatap mata Arga Santoso dengan sungguh-sungguh. Melihat kelelahan mendalam sekaligus kebaikan yang nyata. Sesuatu di dalam hatinya mengatakan bahwa ia bisa percaya. Maka dengan suara tersendat dan jeda untuk menahan tangis ia menceritakan seluruh kisahnya. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga, membersihkan rumah keluarga mapan di Kebayoran Baru, dibayar sekitar Rp150.000 per hari. Dan ia sempat punya 5 klien tetap sampai sebulan lalu ketika Alia Safira mulai sering demam dan batuk tak kunjung reda. Ia terpaksa absen beberapa hari untuk merawat putrinya dan membawanya ke klinik BPJS yang antreannya berjam-jam serta obatnya kadang terbatas, membuat para klien kehilangan kesabaran. 3 langsung memutus kerja, 2 lainnya mengurangi jadwalnya separuh, hingga penghasilannya jatuh dari sekitar Rp750.000 per minggu menjadi hanya Rp225.000, dan uang itu tak lagi cukup untuk membayar sewa kamar kecil tempat mereka tinggal di kampung Melayu. Arga Santoso mendengarkan dalam diam dengan raha mengeras dan buku-buku jari memutih di sekeliling cangkir kopi. Sementara Nadira Putri melanjutkan bahwa orang tuanya meninggal dalam kecelakaan bus ketika ia berusia 25, meninggalkannya sendirian di dunia bersama seorang pria yang berjanji akan selalu mendukungnya. Ia hamil Raffi Pramana pada usia 26, dan Fajar Prakoso, ayah anak-anaknya, bekerja di pabrik perakitan. Awalnya mereka miskin tetapi bahagia. Namun setelah Alia Safira lahir keadaan makin berat, Fajar Prakoso mulai pulang larut, kadang tak pulang sama sekali. Berdalih lembur ganda padahal Nadira Putri tahu ia berbohong. Hingga suatu dini hari 2 tahun lalu ia terbangun dan mendapati Fajar Prakoso sudah menghilang. Lemari kosong karena seluruh pakaiannya dibawa pergi, dan ia pergi tanpa sepatah kata, tanpa uang, tanpa pamit pada anak-anaknya. Utang itu berasal dari banyak tempat, dari toko elektronik, pegadaian, sampai warung kecil di dekat kontrakan, dan semuanya datang menagih kepada Nadira Putri. Ia membayar sebisanya agar tidak diseret masalah hukum, sampai tabungan kecilnya habis, perabot sederhana mereka dijual satu persatu, dan akhirnya nyaris tak tersisa apapun. Nadira Putri terdiam lama menatap keluar jendela kafe mengarah ke taman dalam rumah sakit yang mulai menyala lampu malamnya. Lalu ia menutup kisahnya dengan suara lelah namun tegar bahwa sejak saat itu hidupnya hanya soal bertahan dari hari ke hari. Bekerja apa saja yang bisa ia dapatkan, menjaga anak-anaknya sekuat tenaga, dan terus memohon kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk melangkah. Hari itu mereka berada di Taman Menteng karena diusir dari kamar sewaan mereka. Pemilik kontrakan sudah lelah menunggu tunggakan,
dan rantang yang mereka bawa di taman adalah satu-satunya makanan yang mereka punya untuk 2 hari terakhir. Arga Santoso memejamkan mata, merasa malu pada beban hidupnya sendiri yang kini tampak kecil. Ia meratapi kepergian ayahnya sementara perempuan ini berjuang mati-matian agar anak-anaknya tetap hidup. Saat membuka mata, keputusan Arga Santoso sudah bulat. Ia mencondongkan tubuh dengan siku bertumpu di meja dan menatap Nadira Putri dengan sungguh-sungguh, memperkenalkan diri dengan lebih jelas, lalu berkata bahwa ia ingin mengajukan sesuatu yang mungkin terdengar aneh tetapi mohon dipertimbangkan. Ia memiliki rumah besar yang terlalu besar untuk ia tinggali sendiri, dengan banyak kamar kosong yang tak pernah dipakai, dan ia ingin Nadira Putri beserta Raffi Pramana dan Alia Safira tinggal di sana sementara Alia Safira pulih sepenuhnya, tanpa sewa, tanpa syarat, cukup tinggal sampai keadaan membaik. Hening yang menyusul terasa begitu dalam sampai detak jantung mereka seperti terdengar jelas. Nadira Putri menatap Arga Santoso seolah mendengar bahasa lain karena pikirannya berusaha mencerna tawaran itu sementara dadanya berdebar kencang. Pria ini, orang asing yang muncul di Taman Menteng seperti pertolongan tak terduga, menawarkan atap tanpa meminta apapun, padahal selama bertahun-tahun Nadira Putri belajar bahwa tak ada yang benar-benar gratis dan setiap bantuan biasanya memiliki harga tersembunyi. Namun ketika ia menatap mata Arga Santoso, yang ia lihat hanya ketulusan dan kesedihan dalam yang terasa familiar karena ia pun memikulnya setiap hari. Ia menunduk pada tangannya yang gemetar dan berbisik bahwa ia tidak bisa menerima sesuatu sebesar itu karena ia tidak mengenal Arga Santoso dan Arga Santoso pun tidak mengenal mereka. Lalu bertanya mengapa ia melakukan semua ini. Arga Santoso mengusap rambutnya, mencari kata yang tepat, dan menjawab bahwa ayahnya, Pak Surya Wibowo, pernah mengajarkannya bahwa uang tanpa tujuan hanya kertas, bahwa selama 2 bulan terakhir ia berjalan di Taman Menteng merasa hidupnya tak punya makna, dan hari ini, saat melihat Nadira Putri dan anak-anaknya, ia sadar mungkin Tuhan menempatkannya di sana untuk menolong. Suaranya retak tipis ketika menyebut sang ayah. Air mata hangat mengalir di pipi Nadira Putri saat ia mengaku tak tahu harus berkata apa. Karena sepanjang hidup ia terbiasa berjuang sendirian dan memaksa dirinya kuat bahkan ketika tenaga nyaris habis. Namun kini Arga Santoso muncul seperti keajaiban. Arga Santoso menggeleng pelan, mengatakan ia bukan keajaiban, hanya seorang pria yang memiliki banyak hal tetapi baru belajar berbagi. Rumahnya kosong dengan 4 kamar tak terpakai, makanan di kulkas sering terbuang karena ia tak mampu menghabiskannya sendiri. Ada taman tempat anak-anak bisa bermain. Dan ia memohon agar Nadira Putri menerima setidaknya sampai Alia Safira benar-benar pulih dan Nadira Putri dapat mencari pekerjaan dengan tenang. Menegaskan ia tidak meminta balasan apapun. Selain kesempatan untuk membantu, suara cangkir kopi yang diletakkan di meja-meja lain mengisi hening di antara mereka. Nadira Putri memejamkan mata, membayangkan Raffi Pramana tertidur kelelahan di kursi dekat ranjang rumah sakit dan Alia Safira yang masih terhubung infus karena tubuhnya kehabisan tenaga. Lalu ia membayangkan malam-malam dingin yang menunggu mereka di jalanan jika ia menolak pertolongan ini, dan akhirnya ia yakin mungkin Tuhan benar-benar mendengar doanya. Baik, kata Nadira Putri dengan suara bergetar namun tegas, saya menerima bantuan Bapak, tapi hanya sementara. Begitu saya dapat kerja dan mengumpulkan uang, kami akan pergi. Saya tidak ingin menjadi beban siapapun. Arga Santoso merasakan lega yang dalam menjalari tubuhnya dan menjawab bahwa mereka sama sekali bukan beban. Justru mereka menolongnya dengan menghidupkan rumah yang selama ini sunyi. Ia mengulurkan tangan di atas meja dan Nadira Putri menjabatnya dengan mantap, menyegel kesepakatan yang tak satu pun dari mereka tahu akan mengubah nasib mereka sedalam itu. 3 hari kemudian, ketika Alia Safira diizinkan pulang dengan anjuran istirahat dan pola makan bergizi seimbang, Arga Santoso datang menjemput dengan SUV-nya untuk membawa mereka ke rumahnya di Pondok Indah. Nadira Putri menenteng kantong plastik berisi sisa barang yang sempat diselamatkan, 2 setel pakaian untuk masing-masing anak, 1 sikat gigi yang dipakai bergantian, dan foto kusut orang tuanya. Itulah seluruh dunia yang tersisa bagi mereka. Raffi Pramana dia menatap keluar jendela, melihat wajah Jakarta berubah dari kawasan sederhana menuju lingkungan dengan rumah besar dan taman rapi. Sementara Alia Safira menempel pada ibunya, masih lemah namun matanya berkilau penuh rasa ingin tahu. Rumah Arga Santoso adalah bangunan 2 lantai berfasad batu abu-abu dengan jendela lebar yang membiarkan cahaya matahari masuk bebas, halaman depan dengan rumput hijau terawat, dan gerbang listrik yang terbuka hanya dengan 1 tombol. Nadira Putri menahan napas saat melihat jalan masuk melingkar dengan air mancur batu di tengahnya. Karena ia belum pernah berada di rumah seperti itu. Selama ini ia hanya melihat rumah-rumah mewah dari luar saat bekerja. Arga Santoso memarkir kendaraan dan mengajak mereka turun dengan isyarat ramah. Selamat datang, katanya sambil membuka pintu utama kayu berukir, dan bagian dalamnya bahkan lebih mengagumkan. Lantai marmer krem, tangga lebar dengan pagar besi tempa, ruang keluarga dengan sofa kulit coklat, serta dapur besar yang terlihat dari area masuk. Semuanya bersih sempurna namun terasa anehnya kosong, seperti tidak benar-benar ditinggali. Arga Santoso menjelaskan bahwa ia menyiapkan 2 kamar di lantai atas, 1 untuk Nadira Putri dan 1 untuk anak-anak, lengkap dengan kamar mandi dan lemari pakaian,
Lalu ia membuka pintu pertama yang memperlihatkan ranjang besar, nakas kayu, dan jendela menghadap taman belakang. Raffi Pramana dan Alia Safira berlari ke kamar kedua dan menjerit kegirangan melihat dua ranjang single dengan spray oranye dan hijau, meja belajar kecil, serta rak berisi buku anak. "Mama, lihat, kita punya tempat tidur masing-masing," seru Raffi Pramana dengan senyum besar yang sudah lama tak Nadira Putri lihat, dan Alia Safira meloncat pelan di salah satu ranjang sambil tertawa jernih hingga mata Nadira Putri kembali berkaca-kaca. Arga Santoso berdiri di ambang pintu dengan tangan di saku, merasakan hangat di dadanya yang belum ia rasakan sejak kepergian ayahnya, dan malam itu setelah Arga Santoso memasak pasta saus tomat dengan ayam di dapur, mereka berempat duduk di meja makan. Ada satu piring untuk tiap orang, segelas jus jeruk, dan serbet kain. Raffi Pramana menatap piringnya yang penuh dengan mata berbinar seakan tak percaya semua makanan itu untuknya. Lalu ketika mereka mulai makan, ia menoleh pada adiknya dan berkata dengan suara bergetar bahagia bahwa kini ada satu piring makanan untuk masing-masing dari mereka. Baik Arga Santoso maupun Nadira Putri saling menatap dengan mata berkaca-kaca, menyadari mereka baru saja menyaksikan momen yang tak akan pernah mereka lupakan. Minggu-minggu berikutnya membawa rutinitas baru yang terasa asing namun hangat bagi semua orang. Jika kamu menikmati kisah ini, jangan lupa klik suka pada video ini. Semoga Tuhan memberkati harimu dengan damai dan sukacita. Arga Santoso berangkat pagi untuk mengawasi properti dan urusan bisnisnya. Tetapi setiap sore ia pulang membawa belanjaan berisi buah, sayur, dan daging yang dimasak Nadira Putri di dapur dengan keterampilan yang mengejutkan. Sejak hari pertama Nadira Putri bersikeras ingin berkontribusi dengan cara apapun, sehingga ia memasak, membersihkan, dan menjaga rumah tetap rapi meski Arga Santoso berkali-kali mengatakan itu tidak wajib. Raffi Pramana mulai mengerjakan tugas sekolah di meja belajarnya, mengejar pelajaran yang sempat tertinggal dengan buku-buku baru yang diam-diam dibelikan Arga Santoso. Sementara Alia Safira perlahan naik berat badan dan pipinya kembali berwarna. Berlari-lari di taman mengejar kupu-kupu dan tertawa dengan suara jernih yang sempat membuat Nadira Putri takut takkan pernah ia dengar lagi. Rumah yang sebelumnya sunyi selama berbulan-bulan kini hidup oleh suara, tawa, dan aroma masakan rumahan. Dan Arga Santoso menemukan bahwa ia menikmati pulang karena ada yang menanti. Ia tak lagi makan malam sendirian di depan televisi yang bahkan tak dinyalakannya, melainkan berbagi meja serta obrolan sederhana tentang hari-hari anak-anak di sekolah atau resep yang Nadira Putri pelajari dari ibunya. Suatu sore pertengahan Desember, Arga Santoso pulang lebih cepat dari biasanya dan mendapati Nadira Putri di ruang keluarga sedang menjahit sesuatu dengan tangan. Cahaya senja keemasan masuk dari jendela besar, menyorot profilnya yang fokus, dan ia tidak mendengar langkah Arga Santoso karena begitu larut dalam pekerjaannya, menggerakkan jarum dengan presisi halus. Arga Santoso berdiri sejenak di pintu dengan rasa kagum pada ketangkasan jari-jarinya, melihat sebuah gaun warna peach terhampar di sofa dengan bordir lembut di bagian leher. Dengan rasa ingin tahu tulus ia bertanya apa yang sedang ia buat, dan Nadira Putri tersentak kecil sambil menekan dadanya. Tersipu ketika mengaku ia tidak mendengar Arga Santoso datang. Ia mengatakan itu hanya cara untuk mengisi waktu, karena dulu ia pernah menjahit gaun untuk dijual di bazar atau pasar malam setiap hari Minggu. Arga Santoso mendekat mengitari sofa untuk melihat lebih jelas, dan gaun itu benar-benar indah, rapi, berbentuk elegan, jauh dari kesan karya amatir. Ia bertanya dengan takjub apakah Nadira Putri yang membuatnya, dan Nadira Putri mengangguk malu-malu, menjelaskan bahwa ia belajar menjahit dari ibunya sejak usia 12. Ibunya membuat gaun untuk pesta remaja dan pengantin, dan ia membantu sepulang sekolah. Lalu setelah ibunya meninggal ia tetap menjahit karena itulah satu-satunya cara untuk merasa ibunya masih dekat. Ia berhenti sejenak menatap bordiran itu dengan nostalgia, bercerita bahwa ia dulu menjual karyanya di bazar minggu dan penghasilannya kecil saja, sekitar 50 hingga 100 ribu rupiah per gaun karena pembeli sering menawar, tetapi ia bahagia melihat anak-anak perempuan mengenakan sesuatu yang lahir dari tangannya sendiri. Arga Santoso duduk di sebelahnya, mencerna fakta baru ini, lalu bertanya mengapa ia berhenti, dan Nadira Putri menghela napas sedih karena untuk menjahit ia harus membeli kain, benang, kancing, dan resleting. Semua membutuhkan uang yang saat itu tidak ia miliki, tanpa etalase yang bagus atau cara untuk memperkenalkan karyanya. Hampir tak ada orang yang mendekat telapaknya. Para perempuan lebih memilih belanja di toko-toko pusat kota meski harganya lebih mahal. Nadira Putri menunduk malu dan mengaku gaun yang sedang ia kerjakan itu dibuat dari kain perca yang ia temukan di toko barang bekas, hanya agar tangannya tidak kaku dan keterampilannya tidak hilang, meski ia belum punya tempat untuk menjualnya. Arga Santoso mengambil gaun itu dengan hati-hati, meneliti setiap jahitan dan detail bordirnya. Ia bukan ahli mode, tetapi pengalaman membangun banyak usaha membuatnya mampu mengenali kualitas saat melihatnya, dan ini jelas bukan karya amatir melainkan bakat asli yang terhambat oleh kurangnya kesempatan. Pikiran Arga Santoso mulai menyusun kemungkinan-kemungkinan. Lalu ia berkata bahwa itu adalah seni, bukan sekadar gaun, melainkan karya unik, membuat Nadira Putri menatap tak percaya karena ia terbiasa diremehkan.
Arga Santoso kemudian bertanya berapa banyak gaun yang bisa ia buat dalam sebulan jika punya semua bahan yang dibutuhkan. Dan Nadira Putri berkedip bingung sebelum menjawab bahwa itu tergantung desain. Tetapi mungkin 8-10 helai jika ia benar-benar fokus. Arga Santoso mengangguk, semakin mantap dengan rencana di kepalanya, lalu membayangkan bagaimana jika Nadira Putri punya tempat kerja yang layak, sebuah studio dengan pencahayaan bagus, mesin jahit profesional, dan kain berkualitas. Mata Nadira Putri langsung membesar. Ia gugup berkata bahwa semua itu terlalu mahal dan ia tak mungkin sanggup. Namun Arga Santoso mengangkat tangan menenangkannya dan menawarkan ide untuk mengubah kamar bawah yang dekat taman menjadi studio khusus untuknya. Jantung Nadira Putri berdegup sangat kencang. Dan selama 10 hari berikutnya Arga Santoso memanggil tukang kayu untuk memasang rak-rak lebar di ruangan kosong yang dulu merupakan ruang kerja mendiang ayahnya, Pak Surya Wibowo. Lalu ia membeli mesin jahit industri merek Brother, 2 manekin profesional, meja besar untuk membuat pola, serta gulungan kain aneka warna yang memenuhi rak hingga nyaris ke langit-langit. Ia juga memasang lampu putih khusus agar warna tidak berubah, cermin tubuh penuh, dan gantungan putar untuk menata gaun-gaun jadi. Nadira Putri menyaksikan semua itu dengan kedua tangan menutup mulut, nyaris tak percaya, berulang kali berkata bahwa ini terlalu banyak dan ia tidak bisa menerimanya. Tetapi Arga Santoso hanya tersenyum dan terus mengatur semuanya. Ketika studio itu selesai, Arga Santoso menggenggam tangan Nadira Putri dan membawanya ke depan pintu yang tertutup, meminta ia memejamkan mata dengan senyum nakal yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Nadira Putri menuruti dengan tenggorokan menegang, lalu Arga Santoso membuka pintu dan menyalakan lampu, memintanya membuka mata. Dan pemandangan di dalam membuat kaki Nadira Putri gemetar serta hatinya dipenuhi rasa haru begitu dalam hingga ia sadar takkan pernah mampu membalas kebaikan pria ini. Studio itu seperti mimpi yang menjadi nyata. Nadira Putri melangkah perlahan dengan tangan gemetar, menyentuh tiap sudut seolah takut semuanya akan lenyap, melihat kain tersusun berdasarkan warna. Nuansa pastel di satu sisi, warna cerah di tengah, motif-motif cantik di sisi lain. Sementara mesin jahit baru berkilau di bawah cahaya putih, menunggu tangan terampil untuk menghidupkannya, dan manekin berdiri dekat jendela menghadap taman tempat cahaya pagi masuk dengan lembut. Arga Santoso menatap wajah Nadira Putri yang bersinar oleh emosi, merasakan kepuasan yang tak pernah bisa dibeli uang. Sementara Nadira Putri berbisik bahwa ia tak tahu bagaimana harus berterima kasih, karena tak pernah ada yang melakukan hal seperti ini untuknya. Bahkan saat orang tuanya masih hidup, ia tak pernah punya tempat bekerja sebagus ini. Lalu ia menutup wajah dan menangis, bukan karena sedih, melainkan karena syukur yang meluap-luap. Arga Santoso mendekat sempat ragu sejenak, tetapi akhirnya meletakkan tangan lembut di bahu Nadira Putri dan berkata bahwa ia pantas mendapatkan semua ini, pantas melihat bakatnya diakui. Sehingga Nadira Putri menatapnya dengan mata bening berkilau oleh air mata di bawah cahaya studio. Hari-hari berikutnya Nadira Putri mencipta dengan semangat baru. Ia bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan untuk semua, mengantar Raffi Pramana ke sekolah, lalu mengurung diri di studionya sampai sore, dan suara mesin jahit menjadi irama tetap di rumah itu, dengung hangat yang menandai hidup dan tujuan telah kembali di bawah atap tersebut. Arga Santoso pulang kerja dan sering mendapati Nadira Putri dikelilingi pola-pola kertas, jarum pentul di sela bibir, rambut terikat asal namun manis, lalu ia menunjukkan hasilnya dengan malu-malu di awal. Semakin hari semakin percaya diri. Lihat, aku selesai membuat gaun untuk anak perempuan usia 10 tahun, menurutmu bagus? Dan Arga Santoso selalu menjawab jujur bahwa itu indah. Setiap ibu akan bangga melihat putrinya mengenakannya, karena gaun-gaun Nadira Putri memang punya kehangatan yang tak akan dimiliki produk pabrikan massal. Pada suatu Sabtu pagi, Arga Santoso mengundang 3 teman dari dunia mode yang ia kenal lewat acara bisnis, yakni Melati Suryani, pemilik butik di kawasan elit Kebayoran Baru, Rizal Mahendra, fotografer mode, dan Kirana Anindya, penata gaya ternama di Jakarta. Ketiganya datang dengan rasa ingin tahu sekaligus sedikit skeptis karena Arga Santoso hanya menyebut ada penjahit berbakat tanpa banyak detail. Nadira Putri menyambut mereka dengan gugup, mengusap telapak tangan yang berkeringat di celemeknya sambil mengantar ke studio. Dan di gantungan sudah terjejer 8 gaun selesai. 1 lavender dengan bordir bunga, 1 merah pekat berpotongan mermaid, 1 mint dengan renda di lengan, 1 mustar dengan kancing cantik, 1 merah anggur dengan jatuh kain yang elegan, 1 korel dengan lipit di rok, 1 gading dengan detail emas, dan terakhir hijau zamrud dengan garis leher anggun. Melati Suryani mendekati gaun lavender dan memeriksanya dari dekat, menilai jahitan, finishing, dan kualitas kain. Lalu ekspresi seriusnya berubah menjadi keterkejutan tulus saat ia bertanya apakah ini semua dijahit tangan, dan Nadira Putri mengangguk malu-malu. Rizal Mahendra mengambil foto dari berbagai sudut sementara Kirana Anindya menguji jatuhnya kain dengan tangan terlatih, membuat hening beberapa menit terasa begitu panjang bagi Nadira Putri. Sampai akhirnya Melati Suryani berkata tegas bahwa ini pekerjaan level profesional dan bertanya di mana Nadira Putri belajar desain. Namun Nadira Putri menunduk malu mengaku ia tidak sekolah desain.
Ia belajar dari ibunya sejak kecil. Ketiganya saling bertukar pandang tak percaya. Dan Kirana Anindya bertanya apakah semua ini murni hasil belajar otodidak sambil menunjuk gaun-gaun itu. Menyebut bakat alaminya luar biasa. Lalu Rizal Mahendra mendekati Arga Santoso yang berdiri di ambang pintu dengan senyum menahan bangga dan berkata bahwa ini emas. Mengapa ia tidak mengenalkan Nadira Putri sejak dulu? Sementara Arga Santoso hanya mengangkat bahu dan mengaku ia baru menemukan bakat itu juga. Karena sebelumnya Nadira Putri bahkan menjual gaun-gaunnya di pasar malam dengan harga sekitar Rp50.000 per potong, dan Melati Suryani hampir tersedak kopinya mendengar angka itu. Rp50.000? Melati Suryani nyaris tersedak. Lalu berkata gaun-gaun itu di butik miliknya bisa dengan mudah dihargai 1-2 juta rupiah per helai dan akan laku dalam seminggu. Nadira Putri mengangkat kepala terkejut dengan jantung berdegup kencang. Dan saat ia bertanya apakah itu serius, Melati Suryani mengangguk tegas, benar-benar serius. Bahkan ia ingin memesan 10 karya untuk koleksi menjelang lebaran, menawarkan bayaran sekitar 7 hingga 8 juta rupiah per gaun, dan jika penjualannya baik, yang ia yakini pasti, ia akan membuat pesanan rutin setiap bulan. Dunia Nadira Putri seperti berhenti berputar. 10 gaun berarti puluhan juta rupiah, lebih besar dari penghasilan yang biasanya ia kumpulkan dalam berbulan-bulan kerja serabutan. Malam itu, setelah para tamu pamit dengan kartu nama yang saling ditukar dan jadwal yang disepakati, Nadira Putri menemukan Arga Santoso di taman belakang menatap bintang. Lalu ia duduk di sampingnya di bangku besi tanpa bicara sejenak. Udara Desember sejuk namun nyaman, harum bunga kaca piring yang tumbuh di dekat pagar. Terima kasih, ucap Nadira Putri akhirnya lirih. Berterima kasih karena Arga Santoso percaya padanya saat ia sendiri hampir tak percaya pada dirinya. Dan Arga Santoso menoleh sambil melihat cahaya bulan menerangi profilnya. Berkata ia tak perlu berterima kasih karena ia hanya memberi alat. Sementara bakat itu selalu ada. Nadira Putri tersenyum lagi dengan air mata. Tetapi kali ini air mata harapan. Ia berkata anak-anaknya bahagia untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Raffi Pramana bahkan bilang kemarin ia ingin menjadi arsitek seperti Arga Santoso saat besar nanti. Dan Alia Safira menggambar gaun di buku-bukunya sambil berkata ia akan menjadi desainer seperti mamanya. Lalu Nadira Putri menghela napas dalam dan berkata Arga Santoso telah mengembalikan martabat dan masa depan mereka. Arga Santoso merasakan sesak hangat di tenggorokan namun menyembunyikannya dengan menatap langit. Mengatakan justru merekalah yang mengembalikan hidupnya. Karena rumah ini seperti mati sebelum kedatangan mereka dan kini punya tujuan. Minggu-minggu menjelang Natal membawa energi baru ke rumah. Nadira Putri bekerja tekun memenuhi pesanan Melati Suryani. Sementara Arga Santoso menghias setiap sudut dengan lampu Natal dan sebuah pohon Natal besar di ruang keluarga yang didekorasi Raffi Pramana dan Alia Safira dengan bola-bola warna-warni dan tawa tak habis-habis. Hubungan mereka berempat terasa semakin alami. Seolah mereka memang selalu sebuah keluarga, Raffi Pramana tak lagi memanggil Arga Santoso dengan sapaan formal, melainkan menyebut namanya saja, kadang hanya Arga ketika bersemangat menceritakan nilai sekolahnya. Ia baru saja meraih rata-rata 90 di ujian terakhir, pencapaian yang mereka rayakan dengan es krim dan film keluarga. Alia Safira pun menjadikan Arga Santoso pahlawan pribadinya, menunggu di pintu setiap sore dan berlari memeluknya sambil berteriak riang bahwa Arga sudah datang. Dan Arga Santoso menerimanya dengan bangga. Pada hari Minggu ia bahkan membuat pankek untuk sarapan meski sebagian gosong, yang tetap dimakan anak-anak dengan antusias pura-pura sampai Nadira Putri tertawa terbahak-bahak. Namun di balik kegembiraan itu, sesuatu yang lebih dalam tumbuh pelan di antara Arga Santoso dan Nadira Putri. Momen kecil yang tak mereka sebutkan tetapi terasa nyata saat tangan mereka bersentuhan ketika mengoper piring saat makan malam. Tatapan yang bertahan sedetik lebih lama, dan percakapan larut di dapur tentang mimpi serta ketakutan. Nadira Putri berjuang melawan perasaan itu sekuat tenaga. Karena pria ini telah memberinya segalanya. Atap, makanan, alat untuk bekerja, dan harapan bagi anak-anaknya. Bagaimana mungkin Nadira Putri membalas kebaikan sebesar itu justru dengan menumbuhkan perasaan romantis? Ia merasa seperti memanfaatkan keadaan, seolah mengkhianati kepercayaan Arga Santoso. Lagi pula Arga Santoso adalah miliarder pemilik properti dan perusahaan. Sementara dirinya hanya penjahit dari latar sederhana yang harus membesarkan Raffi Pramana dan Alia Safira. Mereka hidup di dua dunia berbeda, tetapi hatinya menolak logika setiap kali Arga Santoso tersenyum atau saat ia mendengar lelaki itu bermain dengan anak-anak di taman. Tanpa sadar ia memikirkan Arga Santoso di waktu-waktu ganjil, membayangkan seperti apa hidup sungguhan di sisi pria itu, bukan hanya sebagai tamu yang berutang budi, melainkan sebagai sesuatu yang lebih. Rasa bersalah menggerogoti, namun perasaan itu tumbuh tak terelakkan seperti tanaman yang selalu mencari matahari. Sementara itu Arga Santoso menghadapi pertarungannya sendiri. Setelah kepergian Pak Surya Wibowo, ia sempat yakin akan menjalani sisa hidup sendirian. Dan di usianya ia pernah memiliki beberapa hubungan yang kandas dengan perempuan dari lingkar sosialnya. Hubungan yang hampa dan penuh basa-basi status. Tak satu pun membuatnya merasakan apa yang dibangkitkan Nadira Putri hanya lewat kehadiran sederhana. Caranya bersenandung lagu-lagu daerah saat memasak,
Kebiasaan menggigit bibir bawah ketika fokus menjahit, tawanya yang jujur saat mendengar tingkah kocak Raffi Pramana dan Alia Safira, serta keteguhan hatinya menghadapi kehilangan yang mungkin telah meruntuhkan orang lain. Arga Santoso jatuh cinta tanpa ia sadari, perlahan, seperti seseorang yang kembali terbiasa dengan hangatnya matahari setelah lama hidup dalam dingin. Tetapi bagaimana mengatakannya tanpa merusak segalanya? Nadira Putri tinggal di bawah atapnya dan masih sangat terbantu secara ekonomi olehnya meski sedang berjuang mandiri. Pengakuan apapun bisa terdengar seperti tekanan atau penyalahgunaan posisi, sehingga Arga Santoso memilih diam, menyimpan perasaannya sambil menikmati kebahagiaan mereka berdekatan, walau sekadar sebagai sahabat dan pelindung keluarga itu. Malam-malam menjadi yang paling sulit ketika ia mendengar Nadira Putri bergerak di kamar sebelah dan ia ingin mengatakan semua yang ia rasakan. Suatu sore pertengahan Desember, saat Arga Santoso memeriksa dokumen di ruang kerjanya, ia mendengar teriakan gembira dari taman. Ia mengintip dari jendela dan melihat Raffi Pramana mengajari Alia Safira bersepeda dengan sepeda merah muda beroda tambahan yang ia belikan minggu lalu. Sang kakak berlari di samping adiknya sambil menahan jok agar tetap seimbang. Sementara Alia Safira mengayuh dengan lidah menjulur karena begitu berkonsentrasi. Nadira Putri mengamati dari teras dengan kedua tangan terkatup di dada dan senyum lebar. Dan Arga Santoso turun ke taman tepat ketika Alia Safira berhasil menjaga keseimbangan untuk pertama kalinya. Mengayuh sendiri beberapa meter sebelum roda tambahan menstabilkannya. Ia berteriak riang bahwa ia berhasil. Raffi Pramana mengangkat tangan penuh kemenangan. Nadira Putri bertepuk tangan dengan air mata bahagia. Dan Arga Santoso mendekat dengan rasa penuh yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Memuji Alia Safira sebagai juara dan mengangkat telapak tangannya untuk tos, yang disambut dengan semangat sampai hampir membuat gadis kecil itu oleng, memancing tawa bersama. Pada momen itu, dengan matahari sore menyelimuti mereka dalam cahaya keemasan, Arga Santoso tahu dengan keyakinan mutlak bahwa inilah keluarganya, dan ia akan melakukan apapun untuk melindunginya. Malam itu juga, setelah anak-anak tertidur, Arga Santoso akhirnya mengambil sebuah keputusan. Arga Santoso tahu ia tak bisa terus diam karena hidup terlalu singkat dan rapuh, dan kepergian mendadak Pak Surya Wibowo telah mengajarinya hal itu dengan cara yang paling menyakitkan. Ia turun ke dapur saat Nadira Putri sedang menyiapkan kopi, kebiasaan malam yang sering mereka lakukan ketika keduanya sama-sama sulit tidur. Lalu ia berkata dengan nada serius yang membuat Nadira Putri menoleh cemas. Nadira Putri bertanya apakah ada sesuatu yang buruk terjadi, tetapi Arga Santoso menggeleng, menarik napas panjang untuk mengumpulkan keberanian, lalu berkata bahwa ini bukan hal buruk, hanya saja sudah 2 bulan sejak mereka tinggal di rumah ini dan ada sesuatu yang harus ia sampaikan sebelum terlambat. Ia melangkah mendekat, dan dengan mata Nadira Putri yang membesar menunggu, Arga Santoso mengaku bahwa 2 bulan ini adalah masa terbaik dalam hidupnya, bahwa kehadiran Nadira Putri, Raffi Pramana, dan Alia Safira telah memenuhi rumah itu dengan tawa dan makna, dan bahwa kedua anak itu luar biasa. Sementara Nadira Putri adalah perempuan paling berani, paling berbakat, dan paling menawan yang pernah ia kenal. Ia sadar pengakuan ini mungkin membuat segalanya rumit dan mungkin merusak keseimbangan yang telah mereka bangun, tetapi ia tidak sanggup terus menyimpan perasaan itu. Tangan Nadira Putri gemetar saat meletakkan cangkir di meja, lalu Arga Santoso akhirnya mengucapkan kalimat yang telah lama ia tahan. Ia jatuh cinta pada Nadira Putri. Keheningan yang menyusul hanya diisi detak jam dinding, seolah dua hati menunggu takdir memilih langkah berikutnya. Nadira Putri merasa dunia berhenti. Kata-kata Arga Santoso terdengar seperti melodi yang diam-diam ia impikan namun tak pernah berani harapkan. Detak jantungnya begitu keras sampai ia yakin Arga Santoso bisa mendengarnya. Dan air mata mengalir saat ia mencoba memahami semuanya. Ia hendak berbicara namun suaranya pecah. Sementara Arga Santoso maju satu langkah dengan mata berkilau menahan emosi. Mengatakan ia tidak perlu menjawab sekarang. Ia hanya ingin Nadira Putri tahu dan ia harus jujur karena ia tak bisa lagi berpura-pura mereka hanya teman ketika setiap kali melihatnya jantungnya berlari tak terkendali. Nadira Putri menekan dadanya, merasakan kupu-kupu berputar di perutnya, lalu berbisik bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Selama berminggu-minggu ia melawan perasaan itu karena mengira semua ini mustahil dan Arga Santoso tak mungkin memilih seseorang seperti dirinya. Arga Santoso menatapnya tak percaya dan berkata bahwa Nadira Putri justru luar biasa. Kuat, pekerja keras, ibu yang hebat, penuh bakat, segala hal yang diimpikan lelaki manapun. Ia mendekat hingga hanya berjarak beberapa sentimeter, dan Nadira Putri mengaku ia takut. Takut ini hanya mimpi dan ia akan terbangun kembali tanpa apa-apa, takut merusak apa yang telah mereka bangun, takut tak cukup baik untuk Arga Santoso. Arga Santoso menggenggam kedua tangannya, menyalurkan hangat dan rasa aman, mengaku ia pun takut tak menjadi pria yang dibutuhkan Nadira Putri dan anak-anaknya. Tetapi cintanya lebih kuat daripada ketakutan manapun. 2 bulan ini mengajarinya bahwa uang, properti, dan bisnis tak berarti apa-apa jika tak ada orang untuk diajak berbagi. Ia mengusap jemari Nadira Putri dengan ibu jarinya, membuat Nadira Putri bergetar, lalu berkata ia ingin mencoba. Ingin mereka menjadi keluarga sungguhan bukan karena keadaan,
melainkan karena saling memilih. Nadira Putri menutup mata membiarkan air mata jatuh tanpa ditahan, lalu membukanya dengan tatapan mantap dan berbisik bahwa ia juga ingin mencoba karena tanpa sadar ia telah jatuh cinta pada Arga Santoso. Melihat caranya memperlakukan Raffi Pramana dan Alia Safira, membuatnya merasa berharga, dan mengisi kekosongan mereka dengan cinta. Arga Santoso tersenyum dengan kebahagiaan yang menerangi seluruh wajahnya, lalu perlahan, memberinya ruang untuk mundur jika ia mau. Ia menunduk dan menyentuh bibir Nadira Putri dengan lembut. Ciuman itu manis dan penuh janji, seolah menutup ketakutan lama dan membuka harapan baru. Ketika mereka melepaskan diri, Nadira Putri dan Arga Santoso tertawa dengan mata berkaca-kaca, merasa seperti remaja yang baru merasakan cinta pertama. Lalu Nadira Putri bersandar di dada Arga Santoso, mendengarkan detak jantungnya yang cepat berpadu dengan detaknya sendiri. Tiba-tiba ia bertanya dengan cemas apa yang akan mereka katakan kepada Raffi Pramana dan Alia Safira. Dan Arga Santoso membelai rambutnya dengan lembut, berkata mereka akan mengatakan yang sebenarnya, bahwa mereka saling menyayangi dan ia ingin menjaga mereka bukan hanya sebagai teman, melainkan sebagai seseorang yang benar-benar mencintai mereka. Tetapi sebelum itu ia ingin melakukan sesuatu yang istimewa karena Natal tinggal seminggu lagi, dan ia ingin mengejutkan Nadira Putri, Raffi Pramana, serta Alia Safira dengan sesuatu yang tak akan mereka lupakan. Nadira Putri menatap penuh rasa ingin tahu menanyakan rencananya, dan Arga Santoso tersenyum nakal mengatakan itu kejutan dan memintanya percaya, sesuatu yang kini terasa senatural bernapas bagi Nadira Putri. Mereka menghabiskan sisa malam di dapur berbicara pelan tentang mimpi bersama, rencana masa depan, dan ribuan hal kecil yang membuat dua hati saling terhubung. Hari-hari berikutnya Arga Santoso sering menghilang berjam-jam dengan alasan urusan bisnis mendesak, membuat Nadira Putri curiga ia sedang menyiapkan sesuatu namun ia memilih dia menikmati rasa menunggu. Raffi Pramana menangkap perubahan suasana rumah itu dan suatu sore saat Nadira Putri menjahit dan ia mengerjakan tugas sekolah. Ia bertanya apakah ibunya dan Arga Santoso sekarang bersama. Nadira Putri sampai memerah, lalu balik bertanya mengapa ia berpikir begitu. Dan Raffi Pramana mengangkat bahu dengan kebijaksanaan yang terasa melampaui usianya, mengatakan mereka saling memandang berbeda seperti paman-pamannya ketika jatuh cinta. Nadira Putri meletakkan jahitannya, berlutut di depan putranya, menggenggam tangan kecil itu dan bertanya apakah ia keberatan jika ia dan Arga Santoso menjadi lebih dari sekadar teman. Namun Raffi Pramana menggeleng kuat-kuat dan berkata tidak sama sekali. Karena Arga Santoso hebat, mengajarinya matematika, membawanya ke taman, dan yang terpenting membuat ibunya bahagia. Sudah lama ia tidak melihat senyum ibunya setulus itu. Hingga mata Nadira Putri kembali basah dan ia memeluk Raffi Pramana erat, sambil mengatakan betapa ia mencintainya. Pada saat yang sama Alia Safira berlari masuk membawa gambar keluarga berempat yang tersenyum di bawah matahari kuning cerah. Berkata itu adalah mereka, Nadira Putri, Raffi Pramana, Alia Safira, dan Arga Santoso, dan dalam gambar polos itu tersimpan kebenaran paling sederhana bahwa mereka sudah menjadi keluarga, hanya belum diresmikan. Pagi menjelang malam Natal datang dengan udara sejuk namun langit cerah, dan Arga Santoso bangun dengan gugup memeriksa rencananya lagi dan lagi. Untuk kesekian kalinya ia telah menyewa tukang kebun profesional untuk mengubah taman belakang menjadi sesuatu yang magis, memasang rangkaian lampu putih hangat di pepohonan membentuk kanopi cahaya, menyiapkan sebuah jalur kecil dari kayu terang di tengah rumput, serta sebuah lengkung berhias bunga putih dan dedaunan hijau di ujungnya. Sementara gaun karya Nadira Putri digantung di sepanjang jalur itu dan diterangi seperti karya galeri. Di meja samping, sebuah kotak beludru hitam menyimpan 3 cincin. 1 cincin lamaran untuk Nadira Putri dengan berlian kecil yang anggun dan 2 cincin lebih kecil berukir nama Raffi Pramana dan Alia Safira sebagai simbol komitmennya kepada kedua anak itu. Rizal Mahendra datang lebih pagi untuk memasang pencahayaan dan menyiapkan dokumentasi foto. Melati Suryani membawa bunga tambahan serta membantu menata gaun-gaun, dan Kirana Anindya menyiapkan rumah dengan lilin beraroma dan dekorasi Natal tambahan, hingga semuanya terasa siap. Arga Santoso menarik napas panjang di depan cermin, mencoba menenangkan diri sambil memastikan penampilannya rapi. Namun jantungnya tetap berdebar seperti hendak melompat dari dada. Dengan celana bahan abu-abu tua, kemeja putih yang rapi, dan blazer hitam kasual, Arga Santoso tampak menawan. Tetapi ia diliputi ketakutan. Bagaimana jika Nadira Putri menolak? Bagaimana jika semuanya terlalu cepat? Pukul 6 sore, ketika matahari mulai turun mewarnai langit jingga dan merah muda, Arga Santoso mengetuk pintu kamar Nadira Putri. Ia membuka dengan rasa penasaran, terlihat begitu cantik dalam gaun krem sederhana hasil jahitannya sendiri. Lalu bertanya ada apa dan menggoda bahwa Arga Santoso terlihat sangat elegan. Dengan senyum gugup, Arga Santoso mengatakan ia punya kejutan untuk Nadira Putri dan anak-anak, lalu meminta mereka turun ke taman dalam 10 menit, membuat Nadira Putri mengangguk penuh rasa ingin tahu. Arga Santoso menuruni tangga dengan jantung berdegup kencang seolah akan meledak, menyalakan seluruh lampu taman, dan hasilnya terasa magis seperti adegan dongeng. Cahaya berkelip lembut, hangat, menenangkan,
Sementara gaun-gaun karya Nadira Putri bersinar di bawah pencahayaan sempurna, menampilkan warna dan detailnya bak mahakarya. Ia mendengar langkah di tangga lalu menoleh. Nadira Putri muncul lebih dulu, menggandeng Raffi Pramana dan Alia Safira, dan ketiganya terdiam saat melihat taman yang berubah total. Alia Safira menjerit kagum, Raffi Pramana membelalakan mata, dan Nadira Putri menutup mulut dengan kedua tangan ketika air mata spontan mengalir. Dengan suara bergetar Nadira Putri bertanya apa semua ini, dan Arga Santoso menuntun mereka melewati jalur kayu yang ia siapkan, menjelaskan bahwa ini adalah gaun-gaunnya, dan ia ingin Nadira Putri melihatnya seperti dunia seharusnya melihatnya, sebagai karya seni, sebagai keindahan, sebagai bukti talenta luar biasa yang ia miliki. Nadira Putri melangkah di antara kreasinya sambil menyentuhnya dengan jari gemetar, sementara Raffi Pramana dan Alia Safira berlari kecil di bawah lampu-lampu, tertawa, terpukau oleh taman yang terasa baru. Arga Santoso lalu membawa Nadira Putri ke bawah lengkung bunga yang bercahaya paling terang, menggenggam kedua tangannya, dan menatap langsung ke matanya sambil berkata bahwa 3 bulan lalu hidupnya kosong. Ia berjalan setiap hari mencari sesuatu yang bahkan tidak ia mengerti sampai ia melihat Nadira Putri, seorang ibu pemberani yang berjuang demi anak-anaknya, seorang perempuan bermartabat meski hidup menekan dari segala arah, seseorang yang mengajarinya bahwa nilai sejati bukan pada apa yang dimiliki, melainkan pada siapa dirinya. Suaranya bergetar oleh emosi. Raffi Pramana dan Alia Safira mendekat pelan, merasakan ada momen penting, sementara Nadira Putri menangis tanpa menahan diri, menyimpan tiap kata dalam ingatan. Arga Santoso mengaku ia jatuh cinta pada Nadira Putri, pada keteguhan, kebaikan, cinta besarnya pada anak-anaknya, dan kemampuannya menemukan keindahan di tengah kesulitan. Lalu ia mengeluarkan kotak beludru hitam dari sakunya dan berlutut di atas rumput. Nadira Putri terengah menahan napas, Raffi Pramana menggenggam tangan Alia Safira erat. Keduanya bermata basah. Arga Santoso menanyakan apakah Nadira Putri mau menikah dengannya dan membangun keluarga sungguhan bersamanya. Bukan hanya untuk Nadira Putri, tetapi juga untuk Raffi Pramana dan Alia Safira. Sambil membuka kotak itu, memperlihatkan 3 cincin yang berkilau di bawah lampu taman. Ia berkata ingin menjadi suami Nadira Putri dan ingin menjadi ayah bagi 2 anak luar biasa ini, ingin rumah itu menjadi rumah mereka bersama bukan karena ia memberi, melainkan karena mereka membangunnya sebagai satu keluarga. Ia lalu mengangkat 2 cincin kecil itu dan beralih kepada Raffi Pramana serta Alia Safira sambil tetap berlutut, meminta izin untuk menjadi ayah mereka, menjaga, mengajar, dan mencintai mereka sebagaimana mereka layak dicintai. Suaranya pecah di akhir kalimat ketika air mata akhirnya jatuh. Karena ia telah menunggu sepanjang hidup untuk menjadi ayah dan tak pernah membayangkan jalannya akan seindah ini. Raffi Pramana menjadi yang pertama bereaksi. Berlari memeluk Arga Santoso erat sambil terisak dan berkata ia ingin Arga Santoso menjadi ayahnya, dan Alia Safira segera menyusul, melingkarkan tangan kecilnya di leher Arga Santoso dengan penuh sayang. Arga Santoso akan jadi ayah kami sungguhan, seru Alia Safira dengan mata berbinar, dan Arga Santoso memeluk Raffi Pramana serta Alia Safira sekaligus, merasakan dadanya sesak oleh bahagia yang nyaris tak muat ditampung. Saat ia mengangkat wajah, Nadira Putri sudah berlutut di hadapan mereka. Wajahnya basah oleh air mata, tersenyum dengan cinta paling tulus yang pernah Arga Santoso lihat. Ya, ucap Nadira Putri tegas meski suaranya bergetar. Ya, aku mau menikah denganmu. Ya, aku mau kamu jadi ayah anak-anakku. Ya, untuk semuanya. Arga Santoso menyematkan cincin di jari Nadira Putri yang gemetar ketika ia tertawa dan menangis sekaligus, lalu menggenggam tangan kecil Raffi Pramana dan Alia Safira untuk memasangkan cincin mereka, meneguhkan ikatan bertiga yang lahir dari cinta, bukan sekadar keadaan. Mereka berdiri dan larut dalam pelukan keluarga yang penuh tawa, tangis, dan janji-janji lembut, sementara lampu taman berkilau seolah menjadi saksi bisu sebuah keajaiban. Rizal Mahendra mengabadikan setiap detik dengan kameranya, merekam kelahiran sebuah keluarga yang dipersatukan oleh pilihan dan kasih sayang. Malam itu berlanjut dengan makan malam istimewa yang Arga Santoso siapkan dengan bantuan seorang chef sahabatnya. Opor ayam hangat, rendang, ketupat, sayur lodeh, dan soto ayam, lalu ditutup hidangan manis seperti klepon serta kue putu ditemani coklat panas beraroma kayu manis. Mereka menyantapnya di ruang makan yang dihiasi lilin dan bunga, tertawa dan membicarakan mimpi masa depan. Raffi Pramana bertanya apakah ia bisa memakai nama keluarga Arga Santoso. Dan Arga Santoso menjawab bahwa mereka akan mengurus seluruh proses adopsi secara resmi. Alia Safira ingin tahu apakah ia boleh memanggil mereka berdua, Mama, dan Papa, sekarang. Dan Nadira Putri menjawab sambil menangis bahwa tak ada yang lebih membahagiakan dari itu. Seusai makan malam, mereka membuka hadiah di bawah pohon Natal. Arga Santoso memberi Raffi Pramana dan Alia Safira tablet untuk belajar, baju baru, serta mainan yang membuat mereka menjerit kegirangan. Sementara untuk Nadira Putri ia menghadiahkan mesin bordir komputer generasi terbaru yang pernah ia sebutkan sekali dalam percakapan.
Nadira Putri membalas dengan syarajut abu-abu yang ia buat diam-diam di malam-malam sunyi dan sebuah album foto berisi momen-momen 3 bulan terakhir yang akan selalu Arga Santoso simpan seperti harta. Ketika anak-anak akhirnya tertidur di sofa karena lelah dan bahagia, Arga Santoso dan Nadira Putri mengantar mereka ke kamar, mengecup kening mereka, lalu kembali ke taman yang masih terang dan duduk di bangku besi menatap bintang. "Terima kasih sudah menyelamatkanku," bisik Nadira Putri sambil menyandarkan kepala di bahu Arga Santoso. "Terima kasih sudah membiarkanku mencintaimu," jawab Arga Santoso sambil mengecup keningnya. Dan di bawah langit malam Jakarta pada malam Natal itu, dua jiwa yang pernah patah menemukan kesembuhan dalam pelukan satu sama lain, sementara dua anak menemukan rumah yang selama ini pantas mereka miliki. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan suka dan berlangganan untuk cerita-cerita lainnya yang hangat dan menguatkan. Semoga Tuhan memberkati hidupmu, keluargamu, dan menuntun langkahmu menuju cinta sejati, kesempatan tak terduga, serta momen yang mengubah hidup, karena tak pernah terlambat untuk memulai lagi, dan cinta selalu tahu jalan pulang.